Bahasa Ibrani menggunakan kata emet, berasal dari kata kerja aman yang artinya mendukung. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap kuat dan bersemangat dalam menjalani kehidupan, karena kita percaya di dalam Kristus kita memiliki kepastian akan penggembalaan dan pemeliharaan, kepastian akan keselamatan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, menguatkan, bahkan mencerahkan kita di dalam mengiring mengikut Tuhan. Saya beri judul, bisakah kita jadi orang benar? Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyinya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana mungkin? Mana bisa? Begitulah komentar banyak orang ketika kepadanya ditanya, bisakah di zaman ini menjadi orang benar? Bisakah kita hidup dalam kebenaran? Bukankah hampir setiap saat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita cenderung tidak benar? Lalu jika kita berkata bahwa kita telah hidup benar, benar itu standarnya menurut siapa? Untuk memahami hal ini, kita harus kembali mengajukan pertanyaan, apa arti kebenaran? Apakah sesungguhnya kebenaran itu? Saya mau kasih tahu kepada setiap kita dimanapun berada. Ini adalah pertanyaan terbesar umat manusia sepanjang zaman. Nah, untuk bisa memahami secara betul dan sungguh-sungguh, kita akan melihat akar kata dari dua bahasa penting dalam Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Bahasa Ibrani menggunakan kata emet, berasal dari kata kerja aman yang artinya mendukung. Diibaratkan sebagai lengan seorang ayah yang kuat yang menggendong bayinya. Dalam pengertian ini, kebenaran tidak akan bisa muncul dari diri kita sendiri, melainkan kita mampu melakukan kebenaran yang berasal dari Bapa Surgawi, yang menggendong, mendukung kita dengan tangannya yang kuat. Dalam pikiran orang Yahudi, kebenaran lebih diarahkan pada perubahan karakter, sifat, perilaku seseorang dalam hidupnya. Kebenaran bicara tentang melakukan perubahan secara aktif, bukan sekedar status kita. Saudara dan saya, kita semua disebut orang benar jika kita terus-menerus berubah dalam perilaku kita. Makin hari, makin serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita disebut orang benar jika kita membawa diri kita ke dalam perubahan karakter, sifat, tingkah laku, terus-menerus setiap hari. Hidup kita makin menjadi serupa mendekati Kristus. Oleh karena kupasan dan pembahasan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti beberapa hari ke depan kupasan tentang kebenaran. Kenapa? Karena jika kita memahaminya
dan melakukannya atau hidup di dalamnya, kita akan menjadi orang benar. Bahkan hidup ini menjadi enteng dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat semakin memotivasi, mendorong dan mengarahkan kita, sekaligus mencerahkan pengiringan dan pengikutan kita akan Tuhan. Mari kita terima dengan segala kerendahan hati. Mari kita responi dan tanggapi dengan segala kerelaan hati. Sehingga apa yang kita dengarkan dan saksikan, hal itu semakin menyempurnakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.